dalam pengembangan outline, dalam mungkin udah masuk ke bagian ketiga, bab ketiga, atau kisah inspirasi ketiga, karena kita sudah masuk minggu ketiga, kita nanti coba Bapak Ibu yang kesulitan di situ, kita coba buat outline Bapak Ibu terkait dengan mungkin bagian kisah ataupun bab Bapak Ibu yang akan kita bisa kembangkan Bapak Ibu. Dan tips selanjutnya Bapak Ibu, dalam menulis pemula ini Bapak Ibu, yang harus kita hindari adalah, ataupun yang harus kita lakukan aja, yang harus kita lakukan adalah jangan terus saja menulis, jangan melihat dulu hasil yang sudah kita buat Bapak Ibu. Tipsnya itu. Dalam menulis pemula kita ini Bapak Ibu, jangan melihat dulu yang sudah kita tulis Bapak Ibu. Yang penting tulis aja dulu sampai batas maksimal penulisan kita sampai mungkin 50 lembar ataupun 10 lembar per halaman per minggunya Bapak Ibu. Setelah itu baru kita lihat Bapak Ibu. Jangan pada saat menulis Bapak Ibu melihat ke belakang. Bisa jadi dengan demikian Bapak Ibu akan kebingungan jadinya, sehingga alur ceritanya sudah berubah dan sebagainya. Tapi yang sudah ada di kepala Bapak Ibu, yang ada di pemikiran kita Bapak Ibu, silakan tuliskan saja masalah benar dan lain sebagainya Bapak Ibu. Itu nanti ada urusan editing ataupun ada urusan setelah kita menyelesaikan mungkin tagihan 10 halaman pertamanya Bapak Ibu. Yaitu itu salah satu tips yang bisa kita lakukan Bapak Ibu mungkin selaku penulis pemula. Terus saja menulis, jangan melihat ke belakang dulu Bapak Ibu. Jangan melihat ke belakang dulu, sehingga prosesnya dapat terus berjalan, prosesnya dapat terus bergulir seperti air, sehingga naskah yang kita targetkan tercapai Bapak Ibu. Kadang-kala kita seperti itu, udah kita tulis, berhenti, habis itu kita tengok lagi yang di belakang-belakang. Ini udah bergeser lagi, berubah lagi. Terakhir, alur ceritanya bisa berubah lagi Bapak Ibu. Jadi tips untuk kita Bapak Ibu, tulis aja dulu, tulis, jangan melihat ke belakang dulu. Nah, setelah mungkin sudah mencukupi target dan lain sebagainya, barulah kita bisa proses editing, kita proses baca lagi mana sih yang kurang lain sebagainya, sehingga target yang kita butuhkan, target yang kita harapkan 50 halaman, nanti di minggu kelima Bapak Ibu bisa tercapai. Kadang-kala itu tadi saya sampaikan, kita baru di halaman ataupun di 20 halaman pertama, berhenti. Kita lihat lagi naskah yang dari awal. Ternyata ada perubahan. Di situ nanti akan membuat pemikiran kita terpecah Bapak Ibu. Jadi yang ada sekarang, tulis aja dulu. Tulis, sehingga yang sini saya sampaikan tadi targetnya tercapai, barulah jika ingin editing, jika ingin membaca kembali naskah Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu tulis, silahkan. Tapi hindari sekali lagi Bapak Ibu di pertengah perjalanan menulis Bapak Ibu melihat yang sudah Bapak Ibu tulis. Ya sebenarnya boleh, cuman kadang-kala kita sebagai penulis pemula Bapak Ibu kebingungan ketika kita sudah melihat naskah yang sudah kita tulis. Entah dia lari keluar daripada cerita, keluar dari bahasa, itu yang akan membuat diri kita terasa capek, terasa jenuh dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi tips saya bagi Bapak Ibu dalam melakukan penulisan, silakan Bapak Ibu tulis aja dulu. Mungkin yang agak kesulitan menulis kemarin disampaikan oleh Ibu Kurniasi, boleh pakai speech note Bapak Ibu. Dari speech note itu nanti akan direkam menjadi bentuk tulisan dan Bapak Ibu bisa pindahkan ke Word ataupun naskah Bapak Ibu lainnya. Mungkin kadang-kala kita kan lebih mudah bicara Bapak Ibu daripada kita harus mengetik kata-kata yang harus kita jadikan sebuah buku. Ada banyak aplikasi, banyak aplikasi yang bisa kita gunakan Bapak Ibu semua untuk proses menulisnya ini Bapak Ibu. Ada satu ketika di kelas Sintang dulunya Bapak Ibu waktu kami melakukan pendampingan, beliau kesulitan dalam proses menulis. Beliau kesulitan dalam proses pengetikan. Ya, mohon maaf mungkin terkait dengan umur juga sudah mencapai umur hampir 50-an lebih. Mungkin dari teknologi kurang. Jadi cara kami melakukan pendampingan, silakan Bapak rekam saja. Silakan Bapak rekam, kita coba dampingi. Alhamdulillah dengan proses yang begitu perjuangan Bapak Ibu, buku Ibu tersebut dapat terselesaikan Bapak Ibu. Jadi banyak cara, banyak usaha yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu konsultasi ke kita, silakan Bapak Ibu koordinasi ke kita Bapak Ibu. Mungkin ada hambatan dan sebagainya. Insya Allah kita Bapak Ibu dapat membersamai Bapak Ibu, dapat mendampingi Bapak Ibu dengan maksimal.
dan menghasilkan karya-karya Bapak Ibu yang kita sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi jangan menyerah Bapak Ibu, kita sebagai penulis pemula jangan dibaca dulu tulisan kita yang sebelumnya Bapak Ibu. Yang penting tulis saja dulu. Insya Allah nanti akan ada tim editing, insya Allah akan ada tim layouting yang akan memeriksa, yang akan memperbaiki naskah Bapak Ibu semua. Insya Allah Bapak Ibu. Perbaikan dengan QEB-nya, terkait dengan diksinya dan Bapak Ibu, itu akan kita perbaiki Bapak Ibu. Jadi yang harus kita lakukan adalah tulis, nulis, nulis Bapak Ibu. Oke. Kita masuk ke materi ya Bapak Ibu terkait dengan diksi, karena kemarin ada beberapa Bapak Ibu yang memang masih banyak perbaikan di bagian diksinya Bapak Ibu. Ya. Nampak ya Bapak Ibu? Nampak ya? Ya. Apa itu diksi? Bapak Ibu, laptop saya yang ada. Nampak Pak Tripal? Ada nampak Pak? Nampak Pak, nampak. Iya, nampak Pak, nampak. Ini saya malah nggak berpindah nih slide-nya. Tapi di Pak Supri berpindah ya? Belum berpindah Pak. Apa ya? Ini laptopnya sih. Kayaknya Pak. Atau jaringan nih. Coba di close dulu aja Pak. Siap, bentar Pak ya. Oke, sebelum ke sana Bapak Ibu, saya coba close-kan dulu PowerPoint-nya, PPT-nya. Ini saya coba masuk ke yang lain dulu. Inilah yang sudah mengumpulkan naskah kita Bapak Ibu ya, 21 orang. Dan satu kemarin saya ingat, Ibu yang menuliskan tentang tutorial menanam kedondong, Ibu siapa ya? Itu beda dengan ISBN-nya, Ibu. Lalu, Ibu yang membuat tutorial tentang tanaman kedondong, siapa kemarin ya? Bu ya, ini kemarin ada naskahnya berbeda Bapak Ibu. Sudah muncul Pak Supri? Sudah muncul belum Pak Supri ya? Sudah Pak? Belum Pak? Sudah Pak, oke. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke diksi. Apa itu diksi Bapak Ibu? Adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan yang diharapkan. Ya, jadi dengan diksi yang bagus tadi, diksi yang selaras, diksi yang baik, maka Bapak Ibu nanti akan menghasilkan kalimat-kalimat efektif, kalimat-kalimat yang mudah dipahami, ataupun kalimat-kalimat yang baku sesuai dengan KBBI ataupun PUB yang berlaku Bapak Ibu. Jadi itulah diksi. Jadi penggunaan kata atau pemilihan kata dalam kita melakukan penulisan Bapak Ibu. Salah satunya mungkin adalah kata-kata yang memang baku atau tidak bakunya. Seharusnya kita bisa menggunakan kata baku sehingga sesuai dengan KBBI, sehingga
kata atau kalimat yang kita sampaikan, kalimat yang kita Bapak Ibu menjadi kalimat efektif dan mudah dipahami melihat yang melihat untuk kita Bapak Ibu. Oke, next Mbak. Oke, seperti saya sampaikan tadi Bapak Ibu, diksi yang baik adalah diksi yang bisa membentuk kalimat efektif. Otomatis kalimat efektif ada subjek, predikat, objek, bahkan mungkin ada keterangan di situ Bapak Ibu. Nah, diharapkan nanti di diksi di kalimat Bapak Ibu di situ menampilkan minimal, biasanya dalam kalimat efektif itu minimal ada subjek dan predikat saja Bapak Ibu. Itu sudah dikatakan kalimat efektif. Nah, tapi bisa lebih lengkapnya adalah ada SCOK-nya, ada subjek, predikat, dan objeknya Bapak Ibu, bahkan keterangan. Jadi diksi baik membantu kalimat efektif itu adalah terdiri pada subjek dan predikat yang harus jelas, tidak berulang-ulang, tidak subjek ganda, tidak terlalu panjang, tidak ada kata yang di samping predikat, ataupun yang lain adalah mudah dipahami Bapak Ibu. Itulah mungkin bagian-bagian diksi yang memang harus kita pahami, bagian-bagian diksi yang harus kita pelajari Bapak Ibu, yang mana dengan diksi yang baik tadi saya sampaikan menjadi kalimat yang efektif dan mudah dipahami oleh si pembaca Bapak Ibu. Salah satunya adalah subjek dan predikat harus jelas, yang kedua tidak berulang, tiga tidak subjek ganda, tidak terlalu panjang, tidak ada kata yang di samping predikat, dan mudah dipahami. Silakan Pak, next. Next, Pak. Oke. Jadi ada 4 kalimat di atas Bapak Ibu. Di situ sudah kita pilih mana kalimat yang baik sesuai diksi yang baik, dan ada juga kalimat atau kata-kata yang memang tidak sesuai diksi yang baik Bapak Ibu. Kalimat yang pertama, lahir dari sebuah keluarga sederhana, bersekolah di universitas terkemuka, aku beranjak dari angan ke dunia. Diam sejenak, akhirnya impian itu terbuka. Nah, itu kalimat di atas bisa kita perbaiki dengan kalimat yang di bawahnya Bapak Ibu. Nah, aku lahir dari sebuah keluarga sederhana, tetapi bersekolah di universitas terkemuka, aku beranjak dari angan ke dunia. Diam sejenak, aku termenung hingga akhirnya impian itu terwujud. Jadi ada perubahan predikat, ada perubahan subjek di situ Bapak Ibu yang bisa kita perbaiki, yang mana maksud daripada kalimat tersebut, maksud daripada tujuan Bapak Ibu menulis tidak berubah Bapak Ibu. Itu bisa kita pahami dari kalimat pertama dan kalimat kedua. Itu maksudnya adalah sama, tetapi ada perubahan kalimat, ada perubahan kata-kata terkait dengan subjek dan predikat Bapak Ibu, yang mana dengan demikian kita lebih memahami daripada maksud dan tujuan yang akan dimaksud oleh pada si penulis Bapak Ibu. Oke. Yang kedua, bagi semua siswa sekolah ini tidak perlu lagi membayar SPP. Semua siswa sekolah ini tidak perlu lagi membayar SPP. Oke, kalimat kedua ini apa yang berlebihan Bapak Ibu? Ataupun apa koreksi kita? Yang ada adalah itu, bagi dan semua. Itu bisa katakan subjek ganda atau predikatnya ganda dari Bapak Ibu. Ya, bagi semua. Kita cukup dengan kata semua, itu kan berarti sudah menyeluruh. Artinya antara yang pertama yang kedua itu adalah sama, tetapi ada kata yang bisa kita hilangkan Bapak Ibu, tetapi tidak memudarkan atau kata ataupun maksudnya tetap sama Bapak Ibu. Kita hanya menghilangkan kata bagi semua. Ya, bagi itu bisa kita hilangkan karena itu bisa dikatakan adalah subjeknya ganda Bapak Ibu. Sehingga bisa kita menggunakan kalimat yang lebih efektif adalah semua siswa sekolah ini tidak perlu lagi membayar SPP. Oke, silakan next Pak.
Oke, selanjutnya tidak berulang-ulang. Ibuku baru datang dari pasar. Aku langsung berlari menyambutnya, dan menagih pesananku. Ibu yang baru datang dari pasar langsung membuka salah satu plastik hitam yang ada di genggaman tangannya. Nah, berarti ada pengulangan di situ Bapak Ibu adalah yang menerangkan bahwanya ibunya pulang dari pasar. 2 kali disebutkan di situ Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu bisa kita perbaiki bisa saja menggunakan kata apa ya? Kata penghubung. Di situ adalah lalu. Ya Bu ya. Menggantikan kata dan di atas. Dan yang baru datang dari pasar itu tidak kita gunakan lagi Bapak Ibu. Jadi langsung saja, ibu baru datang dari pasar, aku langsung berlari menyambutnya, lalu menagih pesananku. Ibu langsung membuka. Jadi yang baru datang dari pasar itu kan mengulang kalimat yang di atas. Ibu baru datang dari pasar. Itu adalah katanya yang dimaksud adalah kalimat yang berulang Bapak Ibu. Jadi kita hindari adalah kalimat itu berulang. Ini kadang sering terjadi sih sama kita Bapak Ibu. Untuk bisa kita lebih memperjelas maksudnya bahwa ibu itu tadi pulang dari pasar. Kadangkala kita menulisnya sampai 2 kali ya. Ini yang dikatakan tadi adalah kita menggunakan kalimat yang berulang Bapak Ibu. Kalimat itu bisa kita perbaiki seperti ini yang sudah ada pada gambar, pada layar Bapak Ibu. Ibu baru datang dari pasar, aku langsung berlari menyambutnya, lalu menagih pesananku. Ibu langsung membuka salah satu plastik hitam yang ada di genggamannya. Antara 2 kalimat tersebut maksudnya sama, tidak merubah isi, tidak merubah makna daripada kalimatnya Bapak Ibu. Tapi kita bisa memperbaiki kalimat tersebut, kita memperbaiki ejaan, kita memperbaiki kata-katanya sehingga menjadi kalimat yang lebih mudah dipahami ataupun menjadi kalimat yang lebih efektif Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, dia mengambil tasnya dan bukunya. Ya, tasnya dan bukunya. Ya, ini adalah untuk menyebutkan dirinya di kamar tidurnya dengan tergesa-gesa. Nah, ini juga berulang-ulang Bapak Ibu. Usahakan yang kita tuliskan nanti Bapak Ibu tidak mengulang seperti ini Bapak Ibu. Jadi cukup saja dia mengambil tas dan buku di kamar tidurnya dengan tergesa-gesa. Maksudnya sama, isinya sama Bapak Ibu. Tapi dengan kalimat yang kedua ini Bapak Ibu, kalimat ini lebih efektif, tidak berulang-ulang. Karena di situ ada 2 kalinya yang dipakai pada kalimat yang di atasnya Bapak Ibu. Jadi nanti kita perhatikan juga Bapak Ibu teks yang kita tulis, naskah kita tulis Bapak Ibu. Tetapi yang saya sampaikan tadi, jangan sampai dengan Ibu melihat ini, Ibu melihat lagi ke belakang sehingga membuat alur cerita ataupun membuat pola pikir kita, bukan pola pikir, membuat diri kita menjadi bingung Bapak Ibu. Tetapi setidaknya pada saat kita menulis Bapak Ibu, kita sudah mengetahui sih bagaimana sih diksi yang benar, bagaimana sih kalimat efektif yang wajib yang bisa kita gunakan sehingga maksud dan tujuan daripada pentingnya Bapak Ibu. Ya. Jadi dalam menulisnya tetap kita harus perhatikan ini Bapak Ibu. Ya, sekali lagi kami sampaikan, tetap ada pihak editing yang akan kami edit Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu. Jika nanti naskah Bapak Ibu terjadi seperti yang di kalimat tanda silang, itu kami dari pihak editing akan mengediting naskah Bapak Ibu. Tetapi tidak mengubah maksud, tapi tidak mengubah makna daripada naskah Bapak Ibu. Oke, next Pak. Oke, ini subjek ganda. Penulisan skripsi ini aku dibantu oleh temanku. Dalam penulisan skripsi ini aku dibantu oleh temanku. Di sini ada 2 subjek ganda. Ya. Penulisan skripsi ini aku dibantu oleh temanku. Dalam penulisan skripsi ini aku dibantu oleh temanku. Oke, next Pak.
Tidak ada kata yang di samping predikat. Rumah besar itu yang terletak di depan lapangan bola. Rumah besar itu yang terletak di depan lapangan bola. Rumah besar itu terletak di depan lapangan bola. Ya, maksudnya sama, saya menyebutkan bahwasanya ada sebuah rumah besar yang terletak di depan lapangan bola. Di situ kita ada menggunakan kata yang berada di samping predikat, yang berada di samping predikatnya, sehingga yang itu bisa di depan lapangan bola. Balik lagi, Pak. Oke, sekali lagi, next. Oke, kalimat tidak terlalu panjang. Ibu mencoba memasak sarapan pagi buat kita semua. Seperti biasa, menu sarapan pagi hari ini nasi goreng dengan irisan nasi goreng dengan irisan ayam dan hiasan mentimun serta telur ceplok yang biasa dimasak menggunakan teflon agar bentuknya lebih bagus dan mengundang rasa lapar kami semua. Setelah sholat subuh, aku mencoba ke dapur untuk membantu ibu menyiapkan sarapan pagi. Apa yang harus kita perbaiki Bapak Ibu di sini? Kita bisa saja kita penggal kalimat-kalimat tersebut menjadi beberapa kalimat Bapak Ibu. Contoh, ibu mencoba memasak sarapan pagi untuk bagi atau buat kita semua. Itu sudah menjadi satu kalimat utuh Bapak Ibu. Sudah ada predikat, objek, bahkan sudah ada keterangan di situ Bapak Ibu semua. Jadi kalimat di atasnya itu kan itu masih koma tuh, ya. Itu bisa kita penggal sebenarnya katanya menjadi satu kalimat utuh. Ibu memasak sarapan pagi buat kita semua. Itu sudah ada subjek, predikat dan objek dan bisa kita beri tanda titik atau mengakhiri kalimat tersebut Bapak Ibu. Nah, jadi perbedaan dengan yang di atas itu masih tanda koma. Padahal sampai di semua itu Bapak Ibu itu sudah merupakan kalimat efektif, ya. Kalimat efektif saya sampaikan tadi minimal ada subjek dan predikat itu sudah dikatakan kalimat efektif Bapak Ibu. Tapi ini ibu memasak sarapan pagi buat kita semua itu bahkan sudah ada objek dan keterangan. Ibu subjek, predikatnya adalah memasak, objeknya sarapan, pagi buat kita semua itu sudah termasuk daripada keterangan. Dan lengkap toh. Makanya ini bisa menjadi sebuah kalimat yang utuh. Dan disambung dengan seperti biasa, koma. Nah, jadi titik tadi semua berarti diawali dengan huruf besar, yaitu S-nya huruf besar. Seperti biasa, koma. Nah, menu sarapan pagi ini nasi goreng dengan irisan ayam. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dalam tulisan Bapak Ibu yang sudah kita periksa Bapak Ibu banyak menggunakan kata-kata yang memang anggaplah tidak baku ataupun kata-kata yang memang umum kita gunakan dan padahal kata tersebut adalah bukan kata yang baku yang sesuai dengan KBBI Bapak Ibu. Ya, makanya dari semua naskah Bapak Ibu nanti akan kita baca dengan teliti dan bisa saja sih sudah bolak-balik kita lakukan editing, sudah bolak-balik kita lakukan pemeriksaan Bapak Ibu. Bisa saja sih ada beberapa satu atau dua kalimat atau kata Bapak Ibu pasti ada ketinggalan ataupun terlewat editing Bapak Ibu. Maklumlah dalam proses editing nanti kita mencapai 2.300 guru bisa saja dalam salah satu kalimat, dalam salah satu teks Bapak Ibu nanti ada kalimat yang memang belum terlalu sempurna yang sudah dilakukan editingnya Bapak Ibu. Oke, karena memang proses editing ini sebenarnya
tidak bisa harus sekali editing, tidak bisa harus 2 kali editing, dia harus bolak-balik editing Bapak Ibu, sehingga pada proses editing terakhir nanti sudah menghasilkan kalimat yang memang mudah-mudahan menjadi kalimat yang memang bisa baik ataupun mudah dibaca, dipahami oleh daripada pembacanya Bapak Ibu. Nah, seperti goreng, di atas kan goring. Nah, itu nanti pihak editing akan mengedit Bapak Ibu menjadi kalimat yang bakunya, yaitu goreng. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak masalah Bapak Ibu, walau Bapak Ibu nulisnya seperti yang di atas, itulah nanti kami juga melakukan proses editing seperti kami sampaikan tadi Bapak Ibu. Seperti biasa, menu sarapan pagi ini, nasi goreng dengan irisan ayam dan dihiasi mentimun, serta telur ceplok yang biasa dimasak menggunakan teflon agar bentuknya terlihat bagus dan mengundang rasa lapar. Titik. Kalau di atas, nah itu lapar kami semua, kan disambung itu. Ya. Sebenarnya itu tidak mesti harus ada kami semua lagi, cukup ditutup dengan lapar titik. Setelah sholat subuh, koma, ya subuh ini adalah nama apa ya? Nama sholat, otomatis S-nya harus besar. Aku pergi ke dapur untuk membantu ibu menyiapkan sarapan pagi, Bapak Ibu. Nah, jadi seperti kalimat Bapak Ibu akan kita nanti lakukan proses editing ya Bapak Ibu. Tapi bisa diharapkan kepada Bapak Ibu dalam menulis naskahnya nanti bisa sesuai dengan diksi, sesuai dengan KBBI, sesuai dengan PEB yang sebenarnya Bapak Ibu. Oke, lanjut Pak. Kayaknya 2 slide lagi habis. Silakan lanjut. Oke. Nah, belum Pak, balik lagi. Sekali lagi Pak. Oke. Mudah dipahami. Yang mudah dipahami Pak. Oke. Akan tetapi sepertinya biologi dengan fisika itu hampir mirip. Karena mirip sekali dan tidak pernah ada. Karena mirip sekali itu tidak pernah ada. Meskipun itu termasuk ke dalam materi IPA, entah mengapa memiliki kemiripan. Misalnya jumlah materinya sama-sama banyak, itulah menurut Max. Oke. Silakan Bapak Ibu pahami yang di atas dengan kalimat yang di atas dan kalimat yang bawah. Kalimat di atas itu saya rasa kalimatnya bisa dikatakan berlebihan, menggunakan banyak pengulangan sehingga maksud daripada kalimat di atas itu agak susah kita pahami Bapak Ibu. Nah, jadi kalimat yang di atas itu bisa kita perbaiki Bapak Ibu seperti kalimat yang kedua. Sepertinya biologi dengan fisika, nah berarti akan tetapi itu enggak mesti harus kita pakai. Langsung saja sepertinya. Biologi dengan fisika hampir mirip. Ya, hampir mirip. Kata itu kita hilangkan, akan tetapi kita hilangkan. Titik, koma. Bahkan terlihat seperti satu bidang. Bahkan terlihat seperti satu bidang. Memang 2 bidang itu termasuk ke dalam IPA. Karena jumlah materinya sama banyak. Begitulah menurut Max. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan kalimat yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti oleh si pembacanya Bapak Ibu. Bisa saja dalam penulisan kita nanti Bapak Ibu kita buat pengulangan, kita buat kalimat itu bisa menjadi kalimat yang tidak jelas, kalimatnya menggunakan kalimat subjek yang ganda seperti tadi Bapak Ibu. Kalimat itu bisa kita perbaiki Bapak Ibu. Tapi yang saya sampaikan tadi, jangan sampai pada saat penulisan itu Bapak Ibu membuat Bapak Ibu menjadi bingung. Jadi yang kami harapkan adalah silakan Bapak Ibu tulis saja dulu, tulis sehingga mencapai target yang kita inginkan, mencapai target yang kita harapkan, yaitu 50 halaman tadi Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan kalimat-kalimat diksi, kata-kata diksi yang bisa mudah dipahami, sehingga pembaca juga akan lebih mudah memahami daripada maksud penulisan kita Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Pak. 1 slide lagi ya. Ini adalah kata-kata
motivasi. Menulis merangsang pemikiran. Jadi, saat Anda tidak bisa memikirkan sesuatu yang ditulis, tetaplah mencoba untuk menulis. Ini menurut Barbara. Kemudian, kita tidak harus menunggu datangnya inspirasi itu. Kita sendirilah yang menciptakannya. Menurut Stephen King. Oke. Jadi Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Tripal. Oke, jadi Bapak Ibu, seperti kami sampaikan kemarin Bapak Ibu, bahwasanya pada saat kebuntuan, pada saat diri kita itu jatuh, ataupun pada saat diri kita itu terpuruk Bapak Ibu, justru bahkan dari keterpurukan itu, dari posisi yang negatif kita itu Bapak Ibu, itu bisa kita angkat menjadi sebuah buku, kita angkat menjadi sebuah tulisan yang sehingga menghasilkan buku bagi kita semua Bapak Ibu. Jadi nggak mesti harus yang positif-positif, yang baik-baik saja yang harus kita tulis Bapak Ibu. Bahkan dari pengalaman orang yang mungkin pengalaman yang kurang menyenangkan dan sebagainya, ataupun pengalaman kita sendiri yang memang kurang menyenangkan dan sebagainya, itu bisa kita angkat menjadi sebuah tulisan yang bahkan itu bisa menarik perhatian si pembaca, menarik perhatian daripada orang yang melihat buku kita Bapak Ibu. Jadi tetaplah menulis. Jangan sampai Bapak Ibu berhenti pada saat tulis, dulu menulis Bapak Ibu, dan satu lagi kami sampaikan tadi, jangan dulu melihat tulisan yang sudah Bapak Ibu tulis, tapi usahakan dulu menulis dulu sehingga menghasilkan karya tulis yang sudah mencapai target kita Bapak Ibu, sehingga setelah itu jika ingin melakukan editing, jika ingin melakukan perbaikan, barulah kita coba melakukan perbaikan. Jadi dengan kata lain, jangan di tengah jalan kita coba meriksa lagi Bapak Ibu. Kalau di tengah jalan kita meriksa Bapak Ibu, kita ini penulis pemula, ya bisa saja kita merasa bingung, bisa saja kita merasa hilang motivasi, hilang inspirasi kita dalam menulis selanjutnya Bapak Ibu. Jadi diharapkan kita terus menulis seperti air mengalir, seperti semudah kita coba keluarkan pemikiran kita. Silakan Bapak Ibu menulis dulu semuanya. Oke, itu materi tentang diksi Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan diksi ataupun WB yang sudah kita bagikan kemarin. Silakan Bapak Ibu baca-baca dan pahami. Silakan Bapak Ibu. Ya, ataupun Pak Supri mungkin saya ingin menambahkan. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Supri ya penjelasan berkaitan dengan diksi. Ada hal yang terpenting juga Bapak Ibu berkaitan dengan itu, yaitu ketika kita banyak membaca, membaca buku, karya ilmiah dan sebagainya, ini akan membantu Bapak Ibu dalam pemilihan diksi yang baik dan tepat. Bapak Ibu, ini akan nampak sekali ketika tulisan Bapak Ibu pemilihan diksinya yang kurang baik dan benar begitu ya. Kemudian SPOK-nya juga tidak tepat dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan kurangnya kita dalam kebiasaan membaca Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah menyadarinya Bapak Ibu, barangkali ini menjadi kebiasaan positif yang harus kita bangun untuk banyak-banyak membaca, sehingga kita yakin dengan banyak membaca dan terutama ya karya ilmiah ya, itu akan membantu kita dalam pemilihan diksi yang tepat nantinya. Nah, Bapak Ibu semua, dalam kaitannya tulisan yang sedang kita buat, perlu bagi Bapak Ibu dalam satu sekolah untuk saling bisa membantu. Membantunya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan tulisannya satu bab misalkan ya, kita minta tolong kepada rekan kita ya, sesama guru di sekolah untuk membaca, kemudian melihat bahasa dan sebagainya, pilihan kata ya, sekaligus meminta untuk memberikan masukan, saran dan sebagainya.
atau mungkin ada perbaikan yang kita terlewatkan. Nah, itu akan membantu Bapak Ibu sehingga nanti hasilnya itu akan lebih baik lagi. Jadi apa yang kita tulis, yang kita buat itu bukan internal kita, tetapi kita coba untuk sajikan, gitu ya. Kita coba sajikan ya, sebelum nanti di akhir kemudian di ISBN-kan ya, lebih baik disandingkan. Mungkin bisa juga dengan suami atau dengan istrinya atau dengan anaknya ya Bapak Ibu ya, boleh. Jadi minta dibacakan, minta masukan, ada kata yang salah, ada enggak salah, coba dong baru dikoreksi dan sebagainya. Semakin banyak kepala Bapak Ibu, saya yakin pasti ada manfaat yang lebih banyak lagi. Mungkin ada yang terlewat ya, biasanya nulis seharusnya bisa karena kecepatan ngetiknya jadinya bias misalkan. Atau A-nya terlempar, atau N-nya hilang. Kebiasaannya ya, N-nya hilang, kebiasaannya itu jadinya seperti itu. Nah, itu sering terjadi Bapak Ibu. Pemilihan juga huruf besar dan kecil juga sering terjadi. Karena itu tadi, barangkali mungkin kita sedang lelah dalam mengetiknya, menulisnya ya, atau barangkali kita sedang tidak fokus ya, atau sedang terlewat ada faktor yang lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika sudah tuntas, sudah selesai, boleh barangkali ketika ada luang waktu, Bapak Ibu bisa meminta suami atau istri atau anak untuk sambil mengecek gitu. Meskipun nanti di tim di POP ini juga akan ada tim untuk editor dan layouternya ya, tapi alangkah baiknya Bapak Ibu sudah mendapatkan koreksi pilihan diksi yang baik ya sebelum sampaikan kepada mentor ya, untuk disampaikan kepada tim POP WLG ini. Mungkin itu Pak Supri tambahannya. Jadi Bapak Ibu perbanyak membaca ya, karena itu akan menambah asupan gizi ya. Jadi asupan gizi dalam pemilihan katanya nanti, sehingga akan memberikan dampak yang baik ketika Bapak Ibu akan menulis buku Bapak Ibu nantinya. Oke, mungkin itu Pak Supri, terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu. Memang sih dalam menulis kita juga harus banyak referensi Bapak Ibu, perlu banyak pola kata, perbanyak kalimat-kalimat yang akan menjadi referensi kita Bapak Ibu, sehingga dalam proses penulisan nanti Bapak Ibu bisa katakan adalah kesalahan, kekeliruan yang kita lakukan pada saat menulis bisa kita minimalisir Bapak Ibu, sehingga menjadi kalimat-kalimat yang diksinya bagus, kalimat-kalimat yang memang mudah dipahami untuk si pembaca dan sebagainya Bapak Ibu, sehingga alur cerita daripada Bapak Ibu tuliskan, anggaplah mungkin cerita sedih, si pembaca juga ikut teralur, si pembaca juga ikut merasa bersedih setelah membaca buku kita, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan kata-kata yang memang membuat orang sedih, menggunakan kalimat-kalimat yang efektif yang baik, mungkin itu bisa lebih menyentuh daripada si pembaca, sehingga bisa masuk ke dalam alur cerita yang sudah kita tulis Bapak Ibu. Oke, tetap semangat ya Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun menanyakan terkait hambatan ataupun terkait dengan penulisan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu, kita sini sharing saja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Ada Bapak Ibu, silakan.
Jadi naskah kita Bapak Ibu ini kita sudah habis di minggu ketiga Bapak Ibu. Tadi kan minggu pertama itu kan di awal Oktober Bapak Ibu tanggal 1 tanggal 2, minggu kedua di minggu kedua Oktober, sekarang sudah memasuki minggu ketiga Bapak Ibu. Dan seharusnya Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan, ini sudah minggu ketiga adalah 30 lembar halaman Bapak Ibu itu yang sudah kita terima Bapak Ibu seharusnya. Namun, saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bisa saja dalam penulisannya Bapak Ibu ada perubahan. Silakan Bapak Ibu lakukan koordinasi dengan kita, lakukan konfirmasi ke kita Bapak Ibu sehingga kita bisa meluruskan daripada maksud yang akan kita tuju pada penulisan kita Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ada yang lain? Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin tanyakan? Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Ya, untuk Pak. waktunya. Berkaitan dengan naskah yang sudah saya kirimkan, Pak. Ya, minggu ini kan ada 10 halaman dengan minggu lalu jadi 20, Pak. Ya. Nah, di situ ternyata saya perhatikan di naskah saya itu ada yang ingin saya tambahkan, Pak. Di bagian kisah pertama. Kisah pertama. Ya. Kemudian di daftar isi juga ada beberapa bagian, termasuk bagian kisah ketiga dan kisah keempat itu saya tambahkan lagi poin-poinnya, Pak. Jadi maksud saya ini, setelah saya nambah ini, apakah saya hanya kirimkan profil penulis dengan daftar isinya saja ke Bapak atau dengan pembahasannya juga lagi, Pak? Oke, Bapak. Terima kasih Pak Wira. Sebenarnya Bapak Ibu, naskah yang sudah kita serahkan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu serahkan ke kita, itu kan sudah masuk ke kita dan kita lakukan editing sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Dan sebenarnya kalau kita konfirmasi lagi ke Bapak Ibu, jika ada perubahan, itu akan kita langsung rubah di naskah kita Bapak Ibu. Ya, di naskah yang sudah diserahkan ke kita. Jika naskah itu kita kembalikan ke Bapak Ibu, takutnya nanti udah nggak sinkron lagi Bapak Ibu. Mungkin kami hanya minta konfirmasi saja terkait ada perubahan isi daripada naskahnya Bapak Ibu. Untuk daftar isi Bapak Ibu, itu bisa berubah. Jadi yang sudah kita sampaikan sebelumnya Bapak Ibu, dalam penulisan kita ini Bapak Ibu, kita harus sesuai dengan ISBN yang sudah kita ajukan Bapak Ibu. Ya, yang tidak bisa diubah dalam penulisan kita ini adalah Bapak Ibu, judul, nama penulis, dan sinopsis. Yang lainnya, perkembangan daftar isi, itu bisa saja sesuai daripada perkembangan penulisan Bapak Ibu sampai dengan sekarang. Tapi, jika ada sedikit, setelah Bapak Ibu periksa, ternyata ada penambahan, silakan konfirmasi saja Pak. Jadi, naskah di kita, itulah yang akan kita editing Bapak Ibu. Jadi, bukan naskahnya Bapak Ibu, takutnya nanti nggak sinkron kan? Kita sudah lakukan editing, tiba-tiba Bapak Ibu kirim lagi ke kita, takutnya proses editingnya itu sudah berubah. Tapi mudah-mudahan maksudnya ada tetap sama Bapak Ibu. Tapi jika ada perubahan, penambahan, silakan Bapak Ibu konfirmasi saja ke kita. Dan insya Allah kita akan merubah di naskah kita Bapak Ibu. Oke, jadi daftar isi masih bisa berubah ya Pak ya. Begitu juga mungkin ada biodata penulis atau profil penulis bisa berubah. Silakan Bapak Ibu tambahkan dari mungkin profil kemarin masih ada kurang tuh Pak. Saya belum masukkan waktu saya tamat SD di mana, waktu tamat SMP di mana. Silakan Bapak Ibu rubah profil Bapak Ibu semenarik mungkin sehingga mungkin bisa menambah rasa wah daripada si pembaca nantinya menjadi pembaca juga mau membeli buku ataupun membaca buku kita Bapak Ibu. Silakan ditambahkan pengalaman-pengalaman pada saat Ibu proses, silakan dimasukkan di dalam profil penulis, tapi diusahakan jangan terlalu panjang. Karena profil penulis itu nanti akan di halaman belakang ya.
Itu akan disematkan di situ sehingga menjadi referensi daripada pembaca, oh siapa sih yang menulis dan sebagainya. Dan bisa juga Bapak Ibu nanti sertakan juga kontak HP maupun sosmed Bapak Ibu menjadi proses daripada pembaca nanti untuk mungkin bisa menghubungi Bapak Ibu semua. Oke, jadi seperti itu Pak Wira ya. Jadi jika ada perubahan setelah Bapak baca naskah yang sudah kirim ke kita, tanyakan saja ataupun konfirmasi saja di bagian mananya yang ada sedikit penambahan. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi untuk daftar isi lainnya silakan dirubah sesuai dengan perkembangan perjalanan penulisan Bapak Ibu. Makanya sebelum menulis kemarin kita harapkan Bapak Ibu sudah membuat outline-nya masing-masing. Jadi dari outline itulah yang kita akan kembangkan Bapak Ibu menjadi tulisan-tulisan. Anggap kemarin bab 1 atau kisah inspirasi 1. Jadi nggak mesti harus bab ya Bu ya. Nggak mesti penulisannya itu harus bab 1. Bisa saja bab, bisa saja kisah inspirasi 1, bisa saja bagian 1 mulainya boleh. Nggak mesti harus bab. Mungkin bab 1 bisa kisah awal tentang apa. Atau kisah inspirasi 1. Kisah inspirasi 1 tentang perjalanan saat pendidikan boleh. Mungkin nanti ada anaknya lagi, ada subbabnya lagi, silakan yang A-nya apa. Bisa Bapak Ibu, tidak mesti harus menggunakan bab. Bisa kisah inspirasi, bisa bagian, dan bisa juga mungkin bab yang Bapak Ibu gunakan. Oke, gitu Pak Wira. Selanjutnya Bapak Ibu. Ya Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Mohon maaf Ya, Ibu. Pak Trival dan Pak Ya. Suprianto. Ya, Ibu. Saya mau undur diri dulu supaya mungkin komunikasi interaktif antara peserta dengan Bapak lebih lancar. Mungkin karena ada saya agak itu, saya mengundurkan diri dulu ya. Saya mengundurkan diri dulu. Selamat berinteraksi dengan baik. Jadi mudah-mudahan kegiatan hari ini sampai nanti jam 11.45 ya Pak ya berakhir ya. Berakhir dengan baik, dengan hasil yang baik. Itu harapan dari kami. Terima kasih waktunya. Sampai ketemu lagi untuk hari Jumat ya Pak ya. Ya, Hari Jumat. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat. Salam sehat selalu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kata dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Oke, baik Bapak Ibu silakan. Ya, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan, yang ingin konsultasi silakan, karena memang media pertemuan kita ini adalah media terkait dengan bagaimana mungkin ada hambatan, bagaimana mungkin ada kesulitan daripada Bapak Ibu dalam proses menulis. Inilah pertemuan-pertemuan inilah yang diharapkan bisa menjadi penengah bagi kita Bapak Ibu bisa menyelesaikan naskah kita. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, yang ingin konsultasi, mungkin Pak, saya di bab 2 ini kebingungan untuk membagi outline dan lain sebagainya. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu tanyakan, silakan Bapak Ibu kita saling berbagi. Boleh share screen daripada naskah Ibu, nanti sama-sama akan kita perbaiki Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada? Ibu Liberta, gimana? Udah sehat Bu jatuh kemarin? Nggak dengar Bu Liberta. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain, silakan. Lagi sibuk persiapan ANBK ya Bapak Ibu. Ini para kepala sekolah atau sekolah penyelenggara ini lagi sibuk ya. Nah, gimana Bu Liberta? Udah sehatan? Lumayan Pak, tapi masih miring sebelah duduknya. Masih miring sebelah. Ya, semoga cepat sehat Bu. Oke Bu, ada yang ditanyakan Ibu Liberta? Mungkin ini masih terkait referensi ini Pak, masih agak kurang.
buku-buku penunjang kita ini karena harus bolak-balik kan. Saya dari kampung ke Bengkayang ini kan apa namanya, kalau udah datang ke sini baru kita bisa menulis, jadi sumbernya itu agak kurang nampaknya saya nih, masih bingung. Bingungnya gimana nya Bu? Untuk apa namanya itu cari sumber-sumber yang berkaitan dengan judul yang kita angkat nih Pak. Ibu pengalaman pribadi kan? Iya, pengalaman pribadi. Tapi kan mau Daerah diselipkan sedikit yang lain juga maunya nih. Oh, Iya. jadi Ibu jangan terpaku dengan apa ya? Mungkin dengan apa ya? Tulisan-tulisan atau referensi-referensi yang lain. Silakan Ibu menulis saja sesuai dengan pengalaman yang terjadi di ibunya aja gitu, Bu. Pengalaman yang kayak Ya timbul Ya, di dalam sehingga- pikiran kita aja ya Pak ya. Iya, karena kan ini kan bisa saja kan termasuk daripada autobiografi Ibu kan. Bisa saja Ibu ceritakan kayak kemarin ya. Saya dengar di mana ya, di SMP ya? Atau bukan di sini SMP. Apa ya? Tulisan tentang ketemu dengan calon suami kah atau istri boleh ditulis Ibu. Bagaimana romantismenya pada saat bertemu dengan calon istri atau suami? Boleh, Bu. Ini kan pengalaman kita atau apa autobiografi kita, Bapak Ibu. Silakan. Jadi tidak perlu referensi yang harus bagaimana, tidak perlu juga Bapak Ibu. Yang perlu kita kan adalah mungkin referensi terkait dengan penggunaan kata, penggunaan kalimat-kalimat yang diksinya benar. Itu aja paling kita butuhkan Bapak Ibu. Tetapi isi daripada penulisan Bapak Ibu ya tergantung kita. Saya mau masukkan kenangan saya pada calon atau calon suami atau calon istri kita, boleh Ibu. Ya, jadi kayak sampaikan kemarin, kalau udah seperti itu berarti jenis tulisan kita adalah faksi, ada ilmiahnya dan ada yang non ilmiahnya kan. Seperti itu. Jadi yang kita butuhkan referensi di sini adalah mungkin penggunaan diksinya Bapak Ibu, penggunaan kalimat-kalimatnya di sini. Kalimatnya. Ya bisa saja Ibu mau menulis bagaimana pengalaman Ibu. Ya kita enggak tahu. Kalau memang itu benar pengalaman Ibu, ya silakan Ibu tulis gitu. Jatuh bangunnya daerah terpencil dengan keterbatasan. Kemarin itu ya Pak ya. Pengalaman turun kemarin ditulis juga lah ya. Bisa Ibu. Ya kan haknya jatuh lagi ke Ibu, buku Ibu. Ya pengalaman kita kan. Nah itu bisa kita masukkan Ibu. Jadi referensi yang kita maksud itu adalah mungkin referensi ke kitanya Bapak Ibu terkait penggunaannya itu tadi, PEB-nya bagaimana, KBBI-nya bagaimana, diksinya bagaimana, itu sih yang lebih kita apakan. Nah, isinya adalah pengalaman kita loh. Mungkin dari SD bagaimana, ceritakan semua Bapak Ibu. Sebenarnya kalau dari SD itu kita ceritakan bagaimana pengalaman kita Bapak Ibu, itu saja sudah panjang. Itu saja sudah mencapai 2 halaman minimal bisa kita buat Bapak Ibu. Kayak kemarin Ibu Elvia, ayahku, ibuku, itu udah panjang diceritakan. Sampai ke mereka berbeda dengan aku. Itu aja udah berapa halaman kemarin. Padahal subnya itu hanya seperti itu. Ayahku, ibuku, diceritakan bagaimana kondisi ayahku, bagaimana kondisi ibuku, dan sebagainya. Itu menjadi sebuah halaman, menjadi sebuah paragraf, menjadi sebuah isi tulisan Ibu sebenarnya. Jadi referensi di sini ya Bu ya. Ya, saya sampaikan tadi ya, mungkin terkait dengan kita harus banyak-banyak baca diksi, bagaimana banyak-banyak tentang PEB yang benar, bagaimana itu aja sih Bu. Itulah yang harus kita lakukan. Sementara tentang isinya Bapak Ibu, bisa sih kalau Bapak Ibu memasukkan kutipan-kutipan boleh, ya, ataupun peribahasa-peribahasa yang bisa lebih mengenakan isi daripada cerita Bapak Ibu boleh. Tapi kan yang lebih kita tekankan di sini Bapak Ibu adalah ini loh pengalaman pribadiku loh. Ini adalah pengalaman pribadi saya. Jadi isinya ya bukan tergantung saya. Isinya adalah yang telah terjadi pada saya, yang telah saya lakukan, yang ataupun yang telah saya berikan ataupun yang telah saya buat. Jadi orang ya membaca bagaimana sih pengalaman Ibu. Jadi penggunaan diksinya aja Bu, yang paling harus kita pahami. Oke, makasih Pak. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan yang sambil ngopi, sambil minum. Maaf nih saya minum di batuk Bu. Minum dulu Pak.
Silakan Bapak Ibu. Ya, saya Jadi gitu aja Bu ya, Bu. Ya, silakan Bu Agnes. ini kan menulis ini Pak buku mengenai pelajaran IPA. Adakah Ya, syarat minimal berapa untuk daftar pustakanya, Pak? enggak ada Bu, syarat minimal enggak ada Bu. Oh ya. Tapi kan Ibu kan misalnya ini buku IPA kelas 5 ya Bu ya? Ya. Rangkuman IPA kelas 5 kurikulum 2013. Oke. Terkait dengan berapa daftar pustaka, enggak kita patokan sih Bu. Tapi tetap kan Ibu menggunakan beberapa referensi, menggunakan beberapa daftar pustaka yang bisa Ibu jadikan sebuah tulisan Ibu, sehingga rangkuman yang Bapak Ibu buat ini menjadi rangkuman yang menarik, rangkuman yang bisa dipakai oleh siswa, bahkan guru dalam proses pembelajaran IPA di kelasnya masing-masing atau di kelas 5 itu kan Bu. Iya. Jadi nggak ada batasan untuk daftar pustaka Bapak Ibu. Ya, makasih Pak. Boleh naskah Ibu sudah kirim nggak? Boleh kita share screen punya Ibu? Ibu sudah kirim atau belum? Saya sudah kirim, tapi itu mau saya perbaiki lagi. Jadi enggak usah ditampilkan dulu lah. Oh, ya, nanti baik, nangkep Ibu. saya itu Pak, 30 halaman. Itu baru berapa Bu? 20? Siap Bu, siap. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Ini Bos Gaharu, coba Bos Gaharu, Pak Sobari. Silakan Pak Sobari, ada yang ingin disampaikan? Lagi ngetik Pak. Lagi ngetik. Ya, lagi mengerjakan. Soalnya belum mengumpulkan juga ini. Ya, belum sih, saya lihat dari tagihan ini belum. Tapi judulnya adalah tentang Gaharu ya Pak? Iya Pak. Gaharu ini kayu apa Pak? Gaharu ini sebenarnya berasal dari resin Pak, yang dipanggil gaharu ini. Karena gaharu ini kalau yang kita kenal dengan teras atau karas itu kubal kata orang, itu jenis Aquilaria malacensis ya. Nah, jadi yang orang panggil gaharu itu sebenarnya berasal dari tumpukan resin. Antibodi pohon itu sendiri sebenarnya. Jadi manfaat gaharunya itu apa Pak? Jadi kalau untuk orang di Timur Tengah, manfaat gaharu itu untuk pewangi ruangan Pak. Dibakar. Pewangi ruangan. Kalau di Cina juga sama. Cuma kalau di Cina itu lebih kepada ritual dia. Oh, lebih ke ritual. Iya. Berarti ada aroma-aroma khusus ya dari kayunya itu ya? Iya. Lagi pula kalau di Timur Tengah, dia itu sudah menjadi budaya sepertinya. Jadi kalau ini bagus sih Pak, boleh ditampilkan aja Pak, share screen Pak, boleh Kak? Saya jadikan baru sedikit ya. Hah? Baru sedikit tulisannya Pak. Justru Pak, dari itu kita nanti coba-coba kasih outline, kasih pandangan Pak, atau Pak bagaimana menulisnya Pak? Boleh Kak? Belum. Berapa halaman Bapak sudah? Ini baru berapa halaman ya? Atau nanti saya kirim Pak, kalau siang ini selesai 10 lembar pertama, ini belum sama sekali. Siap Pak, ditunggu Pak ya. Ya. Oke. Ibu Awina, ada yang ingin tanyakan? Halo Pak. Iya. Halo. Silakan Ibu. Ya. Selamat pagi Pak, senang sekali. Selamat pagi Ibu. Iya. Menarik sekali materinya pagi ini, paling tidak bisa motivasi saya untuk penulisan, karena memang selama ini yang saya lakukan
saya menulis itu selalu melihat ke belakang loh Pak, selalu melihat ke belakang. itu Jadi dia, itu Bu. menjadi kendala saya. Karena di sini saya kan menceritakan tentang pengalaman pribadi. Ya, Iya, jadi saya juga tidak menggunakan referensi sumber dari mana-mana Pak. Memang karena itu juga sulit saya dapatkan. Memang itu saya memang dari cerita pribadi pengalaman yang pernah saya alami. Hanya memang agak kesulitan menulisnya itu tadi Pak. Karena kalau kita bercerita secara lisan itu kan ya tidak ada, maksudnya tidak ada masalah. Enak saja lah kita bercerita. Namun kalau dalam penulisan kan selalu kita menggunakan ada kaidah bahasa Indonesia kan harus menggunakan kaidah yang baik dan benar. Di situ sebenarnya dari kata-kata itu yang kadang-kadang maju mundur dalam penulisannya itu saja sih Pak. Jadi nggak apa-apa lah Ibu, gini aja Bu, Ibu pakai space note atau perekam suara yang bisa menjadikan kata atau kalimat, Ibu rekam aja. Jadi setelah Ibu rekam mungkin sudah berapa menit, itu kan sudah ada banyak tulisan tuh. Ya, sudah banyak tulisan, Ibu pindahkan di Word, baru Ibu periksa. Mungkin ada beberapa kata, ada beberapa tulisan yang memang perlu Ibu tambahkan. Jadi lebih mudah Ibu sebenarnya, karena memang kita kadang-kala lebih mudah bicara, lebih mudah kita mengeluarkan lisan daripada kita harus mengetik pada sebuah tulisan, bukan? Ya, kan Ibu, itu juga saja. Kendala saya karena laptop saya ini kan agak bermasalah. Saya Zoom ini juga menggunakan HP aja, Pak. Boleh Bu, di HP itu silakan install aja aplikasi, salah satunya adalah Speech Note. Speech Note. Jadi nanti Ibu cerita apapun akan terekam Ibu. Nah, jadi dari situ baru Ibu pindahkan di Word, di Microsoft Word, baru di situ baru Ibu periksa. Bisa saja sih dalam proses perekaman speech note-nya itu ada kata-kata yang mungkin kurang huruf, kata-kata yang mungkin kurang angka dan lain sebagainya. Nah, di situ baru kita perbaiki. Insya Allah itu lebih mudah Ibu. Iya Pak, semoga bisa. Ya. Nanti akan saya coba Pak ya. Nah, Siap. terima kasih Pak. Iya Ibu. Jadi memang seperti itu Bu ya. Dalam penulisan yang pengalaman pribadi, ini seharusnya adalah pengalaman yang mengalir daripada diri kita Bapak Ibu. Cuma yang saya sampaikan tadi adalah terkait bagaimana penggunaan kalimat, terkait penggunaan kata yang sesuai dengan diksinya, yang sesuai dengan KBBI dan sesuai dengan PEB-nya. Itu sih yang agak sulitnya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jangan terpaku di situ Bapak Ibu. Silahkan tuliskan saja Bapak Ibu. Jangan terlalu memikirkan tentang itu Bapak Ibu. Jadi kami sampaikan lagi, memang kami harapkan data Bapak Ibu adalah data yang tidak mentah. Tapi jika Bapak Ibu terpikirkan oleh itu dan membuat Bapak Ibu terhenti dalam penulisan, silakan Bapak Ibu tuliskan saja apapun yang akan yang terbayang di pemikiran Bapak Ibu terkait dengan pengalaman Bapak Ibu. Tuliskan saja Bapak Ibu. Nggak usah pikirkan dulu bagaimana PEB-nya yang benar, bagaimana diksinya yang benar Bapak Ibu. Takutnya nanti justru dengan itu ibunya jadi terhenti, ibunya jadi bingung. Jadi nggak usah pikirkan lah itu. Agak sedikit disampingkan. Tapi ya memang kita harapkan data Bapak Ibu nanti bukan data mentah maksudnya. Jadi kalau memang Ibu agak terbentur dengan itunya, udah Bu, nggak apa-apa. Langsung nulis aja Bu dengan bahasa Ibu, dengan kata-kata Ibu, sehingga alurnya itu tetap terarah dan hasil ke kita nanti bisa kita edit Bapak Ibu. Ya Bu Ina? Iya. Terima kasih Siap. Pak. Terima kasih Bu. Ya sama. Pakai Google Doc juga bisa Bu. Google Doc juga ada. Bu Agnes sudah mantap. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada, saya coba tampilkan satu video inspiratif lagi. Semoga menjadi bayangan bagi kita Bapak Ibu, menambah motivasi ya. Tadi baru dikirim dengan Ibu Pur. Motivasi, mungkin video inspiratif bagi kita semua Bapak Ibu. Semoga kita dapat mempelajari makna pada tersebut. Tentu di video yang kedua, itu sebenarnya orang tua tidak mengharapkan apapun daripada anaknya yang saya baca tadi, yang mana anak tersebut adalah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Kegiatannya itu tadi membaca ya, saya lihat
dengan memberikan kode-kode tertentu ternyata anak tersebut tidak bisa memahami apa yang ingin dimaksud oleh pada orang tua. Dan sebenarnya orang tua adalah ingin mengharapkan kedekatan, ingin mengharapkan perhatian daripada anaknya. Semoga kita bisa memperlakukan tersebut kepada orang tua kita dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, silakan kembali lagi ke penulisan. Bapak Ibu yang ingin bertanya dan lain sebagainya, silakan. Ibu Dewi nih, nggak ada suaranya. Ayo, Bu Dewi. Belum ada, Pak. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin tanyakan? Gini, masalah materi sebenarnya Bapak Ibu, seperti kami sampaikan dari awal, materi itu sudah ada di e-learning masing-masing Bapak Ibu. Silakan buka materi sebenarnya, makanya kita di sini Bapak Ibu tidak serta-merta selalu membuka materi Bapak Ibu. Saya harapkan dan kami harapkan Bapak Ibu materi itu sudah Bapak Ibu baca. Mungkin dengan setelah membaca materi tersebut Bapak Ibu ada yang kurang paham, ada yang kurang mengerti, disinilah saatnya kita coba melakukan konfirmasi terkait dengan materi yang ada. Mungkin ada kebingungan, ada hambatan tadi. Mungkin disinilah ajang kita Bapak Ibu coba menanyakan, coba konsultasi terkait masalah yang ada. Nah, itulah maksudnya Bapak Ibu. Adanya pertemuan kita setiap minggu ini adalah bimbingan kita Bapak Ibu, pertemuan kita yang semoga bisa bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu untuk saling konsultasi, untuk saling bertukar pikiran Bapak Ibu, sehingga karya kita tadi tidak terhambat, karya kita tadi tetap berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menghasilkan proses, sehingga menghasilkan karya yang memang sangat bermanfaat bagi kita Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu. Atau saya kirimkan materinya ke Ibu ya. Silakan Bapak Ibu nanti pahami. Di sini sebenarnya juga ada sih yang model Microsoft Word-nya yang kita udah buat. Ini bukan PPT, kita coba tampilkan ya Bapak Ibu. Ini masih terkait dengan diksi. Oke, tadi saya sampaikan diksi apa? Diksi adalah bagaimana kita menggunakan kata, menggunakan kalimat, atau menggunakan kakasan yang sesuai dengan PEB, sesuai dengan KBPI, sehingga gagasan kita menjadi gagasan yang mudah dimengerti, ataupun gagasan menggunakan kalimat efektif dan sebagainya. Nah, diksi memiliki tadi tepat dalam pemilihan kata, dapat membedakan nuansa yang ingin disampaikan. Mungkin yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang ada di masyarakat. Fungsi diksi di sini adalah menciptakan komunikasi yang baik, menggambarkan suasana yang tepat. Bisa saja dalam penulisan kita, Bapak Ibu, kita ingin menggambarkan sesuatu, anggap A, namun dengan menggunakan kalimat, menggunakan kata-kata yang sudah kurang tepat, Bapak Ibu, bisa saja maksud daripada si A tadi yang kita maksud tidak diterima, tidak dapat diserapi oleh pembaca. Itu yang takutnya Bapak Ibu. Makanya kita harus menggunakan diksi yang sesuai, diksi yang pas, sehingga maksudnya tadi pas atau sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, yang ketiga, mencegah adanya perbedaan penafsiran atau kesalahpahaman Bapak Ibu. Nah, yang keempat, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Nah, ini ada diksi dan penulisan terkait dengan kalimat efektif tadi adalah menggunakan SP. Ini saya sama-sama paham Ibu ya. Adanya objek, adanya predikasi objek dan keterangan. Penting ada S dan ada P-nya. Itu sudah menjadi kalimat efektif Bapak Ibu. Yang penting ada subjek, yang penting ada predikat. Itu sudah berdiri sendiri.
diri kalimatnya bisa kita sebenarnya kita potong Bapak Ibu menjadi sebuah kalimat, tapi kadangkala kita dalam menulisnya itu kita sambung-sambung sehingga maksudnya tadi berlebihan, maksudnya tadi agak kurang dipahami. Kali tadi jelas subjek yang ganda, tidak ada kata yang sebelum predikat. Contoh, bagi semua siswa tidak, ini adalah Bapak Ibu kata yang seharusnya tidak mesti diulang lagi. Yang mana dengan menghilangkan satu kata itu tidak merubah maksud daripada isinya Bapak Ibu. Yang kedua, contoh tidak ada subjek ganda. Nah, ini hampir sama materi yang tadi nih. Contoh tidak ada kata yang. Nah, ini yangnya bisa kita hilangkan. Kemudian kesalahan yang paling sering dilakukan oleh penulis adalah tidak adanya subjek. Contoh, lahir dari keluarga sederhana di Pontianak, bersekolah di SDN 2 Pontianak. Ini bisa dikatakan salah. Nah, subjeknya tidak ada di sini. Makanya kita tambahkan subjek. Subjeknya adalah berarti menggunakan orang ketiga sederhana, keluarga sederhana di Pontianak. Dia bersekolah di SDN Negeri 2 Pontianak. Kenapa ya? Jadi, seringkali katakan tadi dalam penulis pembukaan. Ya, apa sih? Jangan. Kita tidak menggunakan subjek yang dalam penulisannya Bapak Ibu. Contoh yang kedua, setelah kembali dari buayan mimpi, Ray bergegas keluar kamar, menuruni anak tangga, mengambil kunci motor menuju lapangan. Perbaiki dengan seperti ini. Setelah mengambil kunci motor dan menuju lapangan futsal. Apa bedanya Bapak Ibu? Adalah penggunaan titik koma. Oke. Yang ketiga, kata baku dan kata tidak baku. Penggunaan kata baku dan tidak baku juga sangat perlu diperhatikan untuk membentuk diksi yang baik dan dapat diterima oleh para penggiat dan pemerhati bahasa. Untuk dialog boleh saja menggunakan kata baku ataupun tidak baku. Sedangkan itu adalah kalimat langsung kemarin ya. Sedangkan untuk di narasi lebih diutamakan menggunakan kata baku daripada kata tidak baku. Tetapi jika ingin menggunakan kata tidak baku, maka tidak perlu memiringkan kata tersebut. Contoh, keterampilan dalam menulis dapat melatih dengan praktek menulis setiap hari. Di sini adalah kata keterampilan. Di sini terampil. Ini merupakan kata tidak bakunya. Bakunya adalah keterampilan. Silakan Bapak Ibu juga ini masukan dalam penulisan nanti Bapak Ibu. Jika ragu dengan kata tersebut, silakan Bapak Ibu buka di KBBI online, ya. Silakan Ibu masukkan kata tersebut. Apakah kata itu sudah baku atau belum? Nanti tampak jelas di sana Bapak Ibu. Bagaimana KBBI yang benarnya? Bagaimana kata baku yang sebenarnya Bapak Ibu? Nah, contoh ini keterampilan. Yang bakunya adalah keterampilan Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita sering menulisnya ke keterampilan. Tidak ada huruf E di setelah T-nya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, sekarang kita sudah masuk zaman generasi alfa. Yang bakunya adalah J ini adalah Z, bukan J. Ijazah. Itu salah satu bentuk kata bakunya. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan sinonim dan antonim, perlawanan makna kata. Aku ingin tidur sebentar. Sinonim tidur adalah terlelap, bubuk, mengangkut,
dan lain-lain. Sedangkan kita bisa menggunakan kata-kata selain tidur kemarin dalam proses apa ya? Atau puisi kemarin ada teknik kita bisa menggunakan materi oral, tetapi kita harus menggunakan kata-kata harus bisa kita ATM-kan, amati, tulis dan modifikasi sehingga kita tidak dianggap sebagai penyontek, sehingga dari kata-kata tersebut kita ambil sinonimnya sehingga maksudnya tetap sama tetapi tidak contek secara penuh daripada puisi yang ada Bapak Ibu. Oke. Kemudian keselarasan kata dalam kalimat. Untuk membuat kalimat yang baik, menyambung dan menarik, tidak perlu melihat keselarasan kata. Perlu melihat keselarasan kata. Keselarasan kata bisa dibaca dari makna kata dan bentuk kata. Makna kata terdiri dari makna denotasi, makna yang jelas atau makna yang satu arti, dan makna konotasi, yaitu makna yang memiliki arti lebih daripada satu arti. Sedangkan bentuk kata terdiri dari kata umum dan kata khusus. Catatan, keselarasan kata juga dilihat dari sudut pandang yang konsisten. Jika menggunakan sudut pandang yang pertama, yaitu aku, maka harus menggunakan aku dari awal sampai akhir. Kemarin konsisten. Alhamdulillah kemarin Bu Elvia konsisten menggunakan kata aku di penulisannya, tetapi ada beberapa bagian-bagian tertentu yang memang nggak mesti harus kita tuliskan aku, sehingga bahasanya tadi lebih sopan dan sebagainya. Jika menggunakan orang pertama, saya, maka harus menggunakan saya seperti tadi. Oke. Kemudian contoh makna kata. Adikku sedang menggambar sebuah lingkaran. Adikku sedang menggambar sebuah bentuk yang tidak memiliki sudut. Ya sama, tidak memiliki sudut itu adalah lingkaran. Ini kalimat denotasi dan kalimat konotasi. Oke. Bentuk kata, oke. Penyesuaian fakta dan data. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan untuk melihat kesesuaian kalimat, tulisan dengan fakta dan data yang ada di masyarakat. Berikut penjelasan dan contoh kalimatnya. Formal atau bahasa ilmiah. Bahasa formal ataupun bahasa ilmiah merupakan bahasa yang cukup kaku dan mengandung ilmu yang lebih banyak. Bahasa formal ini biasanya digunakan di buku yang bergenre pendidikan atau non-fiksi dan buku-buku yang mengandung banyak sumber-sumber ilmiah yang membutuhkan penelitian dan data yang akurat. Contoh, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebuah indeks keberhasilan suatu pelajaran diambil dari hasil akhir anak didik dalam pelajaran tersebut. Nah, ini sudah menggunakan kata baku semua Bapak Ibu, sehingga bisa dikatakan tadi adalah bahasanya agak sedikit kaku. Oke. Kedua, non formal, bahasa santai dan bahasa populer. Bahasa non formal merupakan bahasa yang lebih santai dan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Tetapi kita juga harus memperhatikan daerah yang menggunakan bahasa non formal ini karena tetap harus sesuai dengan fakta yang ada di masyarakat. Nah, ini ada sebuah dialog sedikit. Tak kuasa, ia menahan air mata yang keluar begitu saja dan membasahi pipinya. Lalu ia bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, suara apakah itu?" Tempulu bertanya bingung sambil mengelap air mata yang ada di pipi. "Itu adalah suara guntur, anakku." Lantas Tempulu bertanya lagi kepada ibunya, "Wahai ibuku, kenapa begitu besar suaranya?" "Ibu, sampai-sampai aku tak kuasa lagi menahan rasa takut yang menghantui diri ini." Maaf Bapak Ibu ya.
Duduk. Sana. Sama mama aja ya. Sama mama aja. Sana ya. Ya. Oke. Jadi itu bisa kita ubah Bapak Ibu seperti ini. Itu dengar Om tuh. Nggak boleh gitu. Sana. Ambil mobilnya Pak. Abang itu ambil mobil. Maaf ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ia tidak dapat menahan ketakutannya. Air mata pun keluar begitu saja dan membasahi pipinya. Lalu ia bertanya kepada ibunya, "Bu, suara apa itu?" Tempulu bertanya bingung sambil mengelap air mata yang ada di pipi. "Itu suara guntur, Nak," jawab ibu. Lalu Tempulu bertanya lagi, "Bu, kenapa nyaring banget suaranya?" "Aku takut, Bu." Oke, di sini ada menggunakan kata-kata yang non formal Bapak Ibu. Bisa saja kita lihat dari sini, banget, nyaring dan lain sebagainya. Ini menggunakan kata-kata yang non formal yang kadang bisa juga kita gunakan pada sebuah dialog yang memang bahasanya tadi adalah bahasa yang non fiksi, yang fiksi Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Biasanya yang memang non formal ini biasanya adalah jenis tulisan yang non fiksi Bapak Ibu. Maaf, yang fiksi. Yang fiksi biasanya tidak terlalu formal, itu ya, yang fiksi. Sedangkan yang non fiksi itu biasanya bersifat ilmiah Bapak Ibu. Makanya menggunakan kata baku yang bisa dianggap tadi bisa terasa lebih kaku dan sebagainya. Nah, kemudian nilai sosial. Penyesuaian fakta di lapangan juga dilihat dari nilai sosial yang ada di masyarakat. Nilai sosial ini dapat dilihat dari bahasa halus dan bahasa kasar. Pastinya akan tidak cocok. Begitu juga dengan bahasa kasar yang digunakan di lingkungan rumah sakit. Misalnya, kecuali dengan konteks perampok yang masuk rumah sakit dan mendorong orang di sana. Oke. Contoh bahasa halus. Sesampainya di rumah sakit, Rara langsung berlari ke bagian admin poliklinik. "Ibu saya harus segera bertemu dengan Dr. Hermawan. Tolong buatkan janji untuk ibu saya. Mohon Rara kepada admin poliklinik." "Baik, tunggu sebentar." Oke. Itu yang halus. Yang kasarnya, di dalam base camp mafia kakap terlihat Gugun sudah bersimbah darah di wajah dan di beberapa bagian tubuhnya. "Kenapa lo tetap diam? Gue akan membunuh lo," ancam bos besar. "Cuy," ini mungkin sambil meludah dan sebagainya, "mampus aja lo, gua nggak takut," sahut Gugun dengan berani. Oke, jadi penggunaan kata itu bisa gunakan kita pada posisi status sosial atau bukan status sosial, kondisi sosial yang kita alami Bapak Ibu. Ya kayak dikatakan tadi, bisa saja bahasa lo, gua, ini kita tidak sesuai dengan kita mungkin berbicara dengan orang yang lebih tua dan sebagainya Bapak Ibu. Berarti kita sesuaikan dengan kondisi sosial yang ada. Oke, ini dialog. Nah, banyak dialog sebenarnya Bapak Ibu. Bahasa fiksi memiliki karakter khusus yaitu bahasa cerita dan menggunakan sudut pandang aku dan orang ketiga, dia atau ia. Oke, penulisan dialog di naskah fiksi harus memperhatikan hal-hal berikut. Ini Bapak Ibu, menjorok ke dalam, ke kanan Bapak Ibu. Nanti bisa sih kita aturnya minimal ini 1 senti ya. Maaf, 1 inci nih ya, 1 inci Bapak Ibu menjorok ke dalamnya, bisa diatur nanti. Itu biasanya ada kalimat-kalimat yang dialog fiksi. Ya, setiap paragraf pertama, kalimat pertama pada paragraf tersebut harus menjorok ke dalam. Nah, dialog setiap paragraf hanya berisi 1 tokoh, tidak lebih.
Narasi sebelum atau sesudah dialog adalah narasi yang berbicara, bukan orang lain. Contoh yang salah satu, contoh. Lila, kemana kamu pergi kemarin? Aku mencari kamu kemana-mana, tanyaku kesal. Aku ada rapat mendadak di kantor. Maaf ya, aku tiba-tiba menghilang dan lupa mengabarimu. Jawab Lila dengan nada sedikit bersalah. Di mana salahnya ini Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu tanggapi aja langsung Bapak Ibu. Mungkin dengan itu kita bisa lebih paham Bapak Ibu. Jadi dua jalur, dua tanggapan Bapak Ibu sehingga kita bisa lebih, misalnya dari kata ini dikatakan kan salah. Di mana salahnya Bapak Ibu biar kita sama-sama memahami daripada maksudnya Bapak Ibu. Lila, kemana kamu pergi kemarin? Aku mencari kamu di mana-mana. Tanyaku kesal. Di mana sini kira-kira Ibu? Ada Ibu tanggapan? Tentunya ini di atas. Ada Ibu, Bapak? Rasanya sih udah benar. Rasanya sudah benar, Bu. Oke, satu mungkin Ibu. Yang poin pertama, Bu. Agak menjorok, Bu. Seperti ini, Bu. Paragraf. Nanti pada sebuah teks Ibu, itu ya teksnya nanti ya nggak rata. Ini biasanya kan bisa kata-kata menjorok ke dalam, Bu. Nah, itu satu dari padanan paragrafnya Bapak Ibu. Kemudian dari bahasanya, kalau katakan Ibu Agnes tadi, ini sudah benar. Lila, kemana kamu pergi kemarin? Dah, aku mencari kamu kemana-mana. Tanyaku kesal. Sudah paskah ini, Bu? Ini setelah tanda tanya ini enggak adakah tanda baca, Bu? Oh, iya. Ya, di situ. Ini setelah tanda tanya. Lila, kemana kamu pergi kemarin? Nah, setelah tanda tanya ini, apakah kosong seperti ini, spasi lanjut aku, atau tanda petik? Ada tanda baca di sini. Hah? Tanda petik lah. Tanda petik. Di sini ada tanda petik, Bu, kemana-mana nih. Mana yang benar? Tuh. Petik ya. Kalau petik, Bu, di sini buka. Di sini petik buka. Di sini kan udah ada penutup nih. Jika di sini penutup. Dan sebenarnya ini memang penutupnya di sini ya. Selanjutnya di sini apa, Bu? Apakah hanya tanda tanya seperti itu atau ada tanda koma atau ada yang lain? Koma. Ya, ada koma. Koma memang. Gimana, Ibu? Koma kah? Ya. Gini. Oke, Bapak Ibu yang lain coba tanggapannya Bapak Ibu. Kita sama-sama di sini. Silakan. Menurut saya titik tuh Pak, karena di situ udah tulisan huruf besar Pak. Aku itu. Titik. Oke. Yang Nah, lain? ini huruf besar. Oke Pak, aku di sini Pak. Ini adalah karena untuk menyebutkan dirinya Pak. Walaupun nanti di sini koma, dia tetap hanya huruf besar Pak.
Karena aku ini adalah pengganti untuk menyebut kata sapaan untuknya, Pak. Makanya A-nya besar. Walaupun di sini koma, dia tetap besar, Pak. Karena aku di sini adalah untuk menyebutkan dirinya, Pak. Kecuali dia nanti di sebuah kalimat yang memang menyebutkan orang ketiga, boleh nggak menggunakan huruf besarnya, Pak. Gimana Bapak Ibu? Nah, gini Bu, kadang apa ya? Disinilah kadang memang agak kebingungan kita, agak sedikit menjadi kendala kita terkait dengan PUEB yang benarnya bagaimana atau diksi. Bapak Ibu, dan jangan menjadi sebuah sebuah hal yang bisa membuat Ibu bingung, sebuah hal yang bisa membuat Ibu terhenti dalam menulis. Nah, saya memberikan ini setidaknya bisa sedikit memberi pemahaman kepada kita semua Bapak Ibu, sehingga ini jangan menjadi sebuah halangan Bapak Ibu, tapi bisalah menjadi sebuah patokan kita dalam menulisnya Bapak Ibu, sehingga tadi kata sampaikan tingkat kesalahan, tingkat ketidakbenaran daripada tulisan Bapak Ibu bisa minimalisir. Oke. Gimana Bapak Ibu? Gimana Pak Cinta? Mic-nya Pak Cinta. Hujan Pak. Hujan? Oh iya. Sudah bisa dengar Pak? Ya sudah Pak. Sudah mic-nya Pak? Pak? Sudah saya besarkan mic-nya. Sudah dengar Pak, sudah. Oh ya. Saya ini bingung. Saya belum tahap pertama belum juga, tahap kedua sebelum saya setor juga nih Pak. Maaf. Karena saya masih kotak-katik, masih belum bisa saya menguraikan ini. Dari subbab nih ke pergerap nih belum terurai oleh saya. Oke Pak Cinta. Oh ya belum Pak ya. Kita lihat judul Bapak. Judul Bapak adalah tentang pengalamanku menjadi guru di daerah pedalaman Kalimantan Barat ya Pak. Iya Pak. Oke, kita buka ya. Kita sama-sama bedah Pak. Nah, maksud saya harap seperti ini Pak. Jadi kebingungan Bapak mudah-mudahan tidak menjadi kehalangan dalam menulis Bapak. Jadi makanya kita di sini sama-sama diskusi. Kita buka ya ISBN Bapak. Saya izin share screen. Oh ini udah share screen. Pak, boleh. Oke. Saya buka punya Pak Cinta ISBN-nya. Itu terkait dengan isi bukunya sudah berapa halaman Pak? Baru saya uraikan ini dari pergarapnya aja. Belum saya mulai tulis. Bingung rasanya saya mengurainya. Bingung Pak? Iya. Bapak ya. Makanya kemarin kita buat dulu outline-nya kan Pak. Oke dia ini. Punya Pak Cinta. Sinopsisnya sudah. Judulnya ada pengalamanku menjadi guru di daerah terpencil. Oke, selanjutnya Bapak. Yang Bapak mau ceritakan awalnya ini dari mana Pak? Rencana saya ini masa-masa saya sekolah. Masa-masa sekolah dari SD, SMP, SMA sampai saya kuliah. Itu yang saya mau ceritakan. Baru nanti masuk di pengabdiannya Pak ya? Ya. Oke, bentar Pak ya. Sebelum pengabdian Pak. Nah, berarti kan pengalaman Bapak atau kisah awal Bapak mungkin waktu sekolah dari SD gitu kan Pak? Dari SMP.
Sebentar Pak, saya buka PowerPoint, kok dari tadi nggak bisa punya saya ya. Apa ya? Kalau kita pakai Word aja Pak ya. Oke, daftar isi Bapak. Oke, mulai melangkah. Ini Bapak buat ya, daftar isinya Bapak. Oke, ini sini mungkin pengalaman Pak ya. Ya. Dari SD. Kira-kira apa yang Bapak ceritakan di sini? Dari SD saya kan berjalan dari tempat saya tuh jauh Pak. Sehingga kami itu sekolahnya tidak bisa seumur usia sekolah masuk. Harusnya orang udah besar. Tidaknya 10 tahun umur baru bisa sekolah, Pak. 10-an tahun ya Pak, 8 Iya Pak. tahunan. Ya. Baru bisa karena berjalan tuh jauh Pak. Dari kampung ke sekolah dulu. Berarti ya Pak ya. Jadi apa yang buat melangkah. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Insya Allah nanti hari Jumat lagi ada pertemuan ditanyakan lagi Pak. Insya Allah minggu depan Bu. Minggu depan akan ditanyakan Pak. Masalah ini apa ISBN COVID saya nih. Oke, tanpa menunggu minggu depan Bu, dalam proses Bu, jika Ibu ingin tanyakan silakan tanyakan saja. Oke Pak. Insya Allah. Ibu. Oke Bapak Ibu, 5 jam sudah berlalu pada hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap semangat, semoga tadi saya sampaikan tetap sehat, sukses dan sebagainya. Sukses ANBK-nya, semoga amin. peserta didik kita menjadi peserta didik yang unggul, ya, berreligius, tangguh, yang baik, tangguh. Ya, sesuai dengan visi misi Ibu masing-masing. Masing-masing. Siap. Yang tangguh, tumbuh dan tangguh. Tumbuh dan tangguh, iya siap Bu. Dan tidak lupa meninggalkan religiusnya Ibu ya. KI satunya Ibu. Siap. Oke Bapak Ibu silakan aktifkan kameranya. Kita ambil foto sesi terakhir, sesi penutup sebelum kita akhiri kegiatan kita. Pak Tripal kemana Pak Tripal? Pak Tripal. Pak Tripal tuh. Ayo Pak Tripal. Kita foto, ayo. Bu Leni Marlina. Oke. Dicari Pak Tripal sama Bu Pardianti. Ya, Pak Tripal nih dicari Bu Pardianti, cari Pak Tripal. Iya, nanti ke Kuburaya Bu bisa singgah ke rumah Pak Tripal Bu. Iya. Ya, salam literasi. Ya, nanti dulu. Ya, ayah foto dulu, ayah foto dulu ya. Oke. Ya. Sebentar Nak. Abang mau ngapain? Aku banyak mobil, punya barang-barang. Di mana banyak mobil, banyak barang-barang? Oke, sudah Bapak Ibu, terima kasih. Sebelum akhir kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin.